tempat yang paling sering ditinggali itu di sini teman-teman. Nah ini untuk sitting area sudah cukup besar. Pemanis ada tanaman merambat nih teman-teman, tanaman merambat. Bisa juga kalau pembelinya nanti pengen dibikin kolam juga bisa. Jadi air terjun sini ada kolam kecil gitu, sudah oke banget sih. Dan di atas kalau dilihat itu ada kaca tempered ya, lumayan besar sekali. Kembali lagi di channel Property Tour Indonesia. Saat ini kami sedang berada di perumahan 3 menit ke calon MRT Pondok Cabe teman-teman. Di perumahan apa itu? Perumahan Balboa Estate. Saat ini kami sedang berada di pinggir jalan raya Pondok Cabe. Perumahan ini mengonsep rumah modern minimalis. Pokoknya kece banget teman-teman. Kenapa? Karena listrik sudah underground, keamanan 24 jam, dan ada kolam renangnya teman-teman. Kolam renang sudah ada kolam bilasnya, estetik sekali dengan ada sitting areanya teman-teman. Kawasannya di develop sangat rapi. Terbukti dari beberapa proyek yang sudah terjual habis, itu hanya 6 bulan penjualan sudah habis teman-teman. Kenapa? Karena rumahnya unik, desainnya bagus, layoutnya oke, fasilitas lengkap teman-teman, dan ini listrik sudah underground ya pastinya. Oke, ikutin terus channel Property Tour Indonesia karena banyak info menarik. Jangan lupa follow semua akun media sosial Property Tour Indonesia, Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube. Nah teman-teman, kita sekarang sudah sampai depan rumahnya nih teman-teman. Kalau untuk secara tampak depan rumahnya mengusung konsep modern teman-teman. Dengan carport muat 2 mobil, dimensi muka 8 meter dikali 12 meter nih. 3 kamar tidur, 3 kamar mandi teman-teman. Plus kamar pembantu. Nah ini kita review untuk carportnya dulu. Carportnya sudah cukup oke ya, untuk permukaannya lumayan kasar jadi tidak akan kepleset. Nah ini bata roster untuk service area ya teman-teman ya, buat service area. Nanti kita akan review dari dalam, kita tidak review dari sini. Nah untuk bocoran sedikit, untuk kanopi juga sudah didak ya, jadi teman-teman nggak usah lagi memakai kanopi tempered. Boleh asal di sini nih. Jadi kesan manisnya lumayan dapat ya. Untuk kanopi dak ditambah dengan kaca tempered. Untuk list di atas itu menggunakan conwood warna coklat, mengesankan penegasan rumah yang homey dan soft. Nah ini rumah ini banyak menggunakan warna-warna soft ya teman-teman. Jadi ketika masuk itu homey banget. Di sini juga ada taman kecil. Jadi untuk penghuni yang suka untuk tanaman bisa banget nih berkreasi di sini. Untuk jendela juga sudah lebar-lebar, pasti untuk sirkulasi udara dan pencahayaan sudah cukup oke.
Di kamar mandi juga sudah menggunakan kaca es zigzag ya, jadi untuk sirkulasi udara pasti oke banget. Ada 2 pintu, pintu untuk ke arah kamar Mbak, ART, maupun ke pintu utama nih. Nah, di sini juga ada untuk list conwood ya, list conwood. Jadi penggunaan warna coklat itu sudah soft dan elegan banget nih teman-teman. Di sini ada teras kecil untuk entrance ke dalam dan ada sitting area teman-teman. Jadi kalau kita cuci mobil bisa nggak nyiprat nih ke sini nih. Sudah oke banget. Sitting area juga sudah cukup nggak begitu kecil dan nggak begitu besar karena untuk ini ya kembali lagi ke tanahnya. Kalau tanahnya gede pasti sitting area juga lumayan gede. Nah, kita masuk ke dalam living room teman-teman. Rumah ini sudah menggunakan smart door lock system dan smart home system teman-teman. Bisa pakai fingerprint, RFID card, juga password. Nah, seperti ini untuk living roomnya. Jadi rumah ini ada 3 balkon teman-teman. Balkon di kamar anak 2 dan di kamar utama. Living roomnya sudah cukup oke ya. Living room langsung nyatu ke communal area. Nah, ini cantiknya lagi dia menggunakan sliding door nih teman-teman. Jadi kesan ruang luasnya tuh berasa banget. Kita lihat untuk communal area. Nah, di sini communal area kemungkinan untuk tempat yang paling sering ditinggali itu di sini teman-teman. Nah, ini untuk sitting area sudah cukup besar. Pemanis ada tanaman merambat nih teman-teman, tanaman merambat. Bisa juga kalau pembelinya nanti pengen dibikin kolam juga bisa. Jadi air terjun sini ada kolam kecil gitu, sudah oke banget sih. Dan di atas kalau dilihat itu ada kaca tempered ya, lumayan besar sekali. Penggunaan lampu sorotnya juga sudah cukup pas ya. Jadi ambience itu berasa banget. Pas masuk duduk santai di sini, pulang kerja ngobrol sama keluarga, anak, kemungkinan ini juga bisa buat ruang berkumpulnya nih communal area. Nah, di sini bisa pakai ini kita pakai rumput sintetis. Kalau misalkan penghuninya pengen bisa juga dikasih batu koral yang putih-putih, jadi maintenance-nya nggak begitu banyak. Nah, di sini juga ditaruh untuk meja makan teman-teman. Taruh meja makan. Kalau masih kurang bisa dipakai untuk meja makan yang besar. Nah, di sini ada table island. Table islandnya sudah cukup oke. Nah, mungkin meja makannya bisa dibikin selebar ini nih. Jadi kalau ada masukan boleh ditulis di kolom komentar teman-teman. Nah, di sini juga ada apa namanya untuk kitchennya. Kitchen sudah memakai kompor tanam, ada storage, ada apa namanya kabinet di atas dan di bawah. Jadi buat naruh-naruh bumbu sudah cukup oke nih teman-teman. Untuk sinknya juga sudah dalam sekali ini. Nah, jadi muat untuk cuci banyak ya. Dan ini bisa di-adjust nih teman-teman. Untuk communal area sudah kita bahas, kita akan masuk ke kamar ART teman-teman. Nah, ini dia kamar ART-nya lengkap dengan kamar mandinya nih teman-teman. Sudah cukup luas ya untuk kamar ART-nya. Nah, ini kamar mandinya. Nah, ini tadi dari tampak depan itu apa namanya bisa masuk dari depan ya untuk ART-nya. Jadi tidak mengganggu untuk aktivitas Mbak dan penghuni ini teman-teman. Bisa juga ini dikunci, cuman jangan ya. Airnya jangan dikunciin. Kasihan. Nah, teman-teman, kamar ART sudah, communal area, kitchen juga sudah, living room juga sudah. Nah, powder room juga di bawah ada ya. Jadi kalau ada acara keluarga rame-rame nggak harus naik ke atas. Jadi privacy tetap terjaga. Bisa untuk memakai powder room di sini teman-teman. Di sini bener-bener oke ya. Jadi kawasannya juga pinggir jalan raya, deket sama future MRT teman-teman. Desainnya juga sudah cukup oke ya. Ditambah dengan floor to ceiling lumayan tinggi, ada void juga, 3 balkon teman-teman. Nah, kita akan naik nih ke lantai 2. Kira-kira seperti apa ya lantai 2-nya? Ayo ikutin. Nah, teman-teman, sampai kita di lantai 2.
Teman-teman, di lantai 2 ini bisa dibikin living room atau ruang menonton ya teman-teman ya. Ini bisa kasih sofa di sini, apa namanya, televisi. Jadi untuk ruang nonton itu sudah cukup ya di sini. Di lantai 2 ada kamar utama dengan balkonnya, ada kamar anak sebelah kanan dengan balkonnya, dan kamar anak sebelah kiri dengan balkonnya. Balik lagi, rumah ini bisa custom layout ya, jadi bisa menyesuaikan keinginan teman-teman semua. Nah, teman-teman bisa lihat tuh, void-nya juga lumayan tinggi ya, jadi kesannya nggak sumpek. Ditambah lagi banyak sekali dengan bukaan jendela nih di kiri dan kanan. Nah, sebelum kita ke kamar utama, kita akan review dulu ke kamar mandi anak nih teman-teman. Ini kamar mandi sharing, bisa juga dibikin pintu ya, jadi langsung connect. Nah, kita lihat nih kamar mandi teman-teman. Kamar mandinya sudah menggunakan granite tile dengan permukaan yang cukup kasar, sudah sampai atas teman-teman. Nah, ini juga ada bata roster untuk sirkulasi udara di kamar mandi. Nah, kalau menurut aku pribadi sih ini lumayan indah ya untuk toilet. Nah, sudah menggunakan juga double shower. Sudah cukup oke ya untuk kamar mandi anak. Di sini juga ada wastafel. Menggunakan Toto sanitary-nya sudah cukup oke. Kamar mandi anak sudah, kita ke sebelah kiri dulu. Nah, ini kamar anak pertama teman-teman. Tadi di lantai bawah ada kamar ART, di sini ada kamar anak. Untuk desain interiornya oke banget teman-teman. Tadi aku ketemu juga sama desain interiornya. Emang dia sedetail ini untuk membuat rumah ini dan interiornya. Ini pakai single bed, bisa juga nih kalau teman-teman butuh anaknya udah besar, pakai yang queen size bisa banget. Nah, di sini juga ada meja belajar buat anak, bisa ditaruh kalau kurang gede lemarinya bisa pakai yang ukuran besar. Nah, teman-teman, ini ada connect ke balkon. Jadi untuk kamar anak connect langsung ke balkon teman-teman. Nah, ini balkonnya. Jadi setiap setiap kamar ada balkon nih teman-teman. Di sini balkon, di kamar anak sebelah juga ada balkon ya teman-teman. Bisa dilihat tuh untuk untuk suasananya kita benar-benar pinggir jalan ya. Itu tol, nanti dari kamar sebelah kanan itu kelihatan banget nih teman-teman. Oke, kita selesai review kamar anak pertama. Kita lanjut ke kamar anak kedua teman-teman. Wow, kamar anak kedua juga tidak kalah keren nih teman-teman. Di sini dia pakai wallpaper untuk dindingnya, dan untuk bednya dia memakai tingkat ya. Jadi kalau anaknya banyak ini bisa banget nih. Nah, channel Properti Indonesia itu bisa juga buat buat inspirasi para penonton tercinta kita. Oh, saya lagi bangun rumah nih, pengen dibikin seperti ini. Itu bisa banget teman-teman. Di sini juga ada meja belajarnya dan lemarinya di sini ya. Tapi ini untuk interior bisa custom juga. Kamar anak kedua juga connect ke balkon teman-teman. Jadi rumah ini ada 3 balkon. Jarang ada rumah dengan 3 balkon teman-teman. Nah, ini balkonnya sudah cukup besar ya. Jadi dia letter L nih teman-teman. Letter L dengan permukaan, karena ini outdoor ya. Jadi dia lumayan kasar nih untuk untuk lantainya. Dan handle untuk balkon juga sudah cukup kokoh teman-teman. Dengan ini kayu dan baja ringan, juga ada kaca tempered, ini sudah aman banget. Nah, ini juga ada ruangan nih teman-teman. Ada ruangan, jadi bisa buat nongkrong, taruh beberapa sofa. Ini ditutup dengan kaca tempered tuh udah oke banget. Nah, ini teman-teman, nih conduitnya tadi kalau kita lihat dari bawah terlihat sekali. Nah, ini conduitnya lumayan rapi. Developer sudah cukup rapi. Nah, ini teman-teman, di sini juga ada sisa space nih. Mungkin ini bisa ditaruh beberapa tanaman nih. Jadi dari luar kelihatan hijau-hijaunya. Teman-teman, tadi yang saya bilang di bawah itu ada tol Serpong Cinere. Jadi terlihat sekali untuk tolnya ya, karena memang di lokasi ini dekat sekali dengan tol Pamulang dan future MRT fase 4 teman-teman.
Jadi kalau beli di sini pastinya investasinya sangat bagus sekali teman-teman. Kita akan ke area yang sangat spesial, yaitu kamar utama. Ikutin. Nah, jadi 3 kamar tidur, 3 kamar mandi, 3+1 ya. 3+1, ada kamar ART di bawah. Nah, ini living room yang tadi sudah kita bahas. Teman-teman lihat deh. Tuh, itu ada balkonnya teman-teman. Jadi, tadi kamar anak ada 2 balkon. Nah, ini 1, 3. 3 balkon teman-teman. Kita masuk untuk ke kamar utama teman-teman. Kamar utama cukup besar ya. Di sini 5 meter dikali 4 meter nih teman-teman. Jadi cukup oke, capek di luar, kita masuk ruangan segede ini bisa dioptimasi. Taruh beberapa barang nih teman-teman, dan lihat itu lemari juga sudah cukup oke ya. Di sini juga ada backdropnya juga, ada buat taruh TV. Nah mungkin di sini bisa ditaruh beberapa beberapa lemari ya buat naruh pernak-pernik dan barang-barang. Nah, sebelum kita kamar mandinya, kita lihat untuk balkon kamar utama teman-teman. Nah teman-teman, balkon kamar utama itu connecting ke komunal area teman-teman. Nah teman-teman bisa dilihat deh. Di sini balkonnya itu dan besar-besar dan pintunya juga lebar-lebar teman-teman. Pastinya bagus banget nih buat pencahayaan dan sirkulasi udara. Nah dengan balkon sebesar ini teman-teman, nah ini dia komunal areanya bisa terlihat dari atas ya. Jadi kebayang nggak sehomey ini, sekece ini rumah di pinggir jalan di Pondok Cabe teman-teman. Pencahayaan sudah dipikirkan, layoutnya sudah memenuhi standar dan keinginan kebanyakan pembeli rumah teman-teman. Kamar utamanya sudah cukup gede ya karena 5 kali 4 meter nih teman-teman. Ceilingnya juga cukup tinggi. Nah, kita seperti apa untuk kamar utama ini teman-teman? Kamar mandi utama, sorry. Kamar mandi kamar utama. Nah, ini dia. Sudah ada bathtub teman-teman, sudah ada bathtub. Ya, jadi kalau misalkan capek berendam air hangat di sini karena sudah ada water heater di setiap kamar mandinya nih teman-teman. Sudah ada bathtub juga di sini ada konut ya teman-teman ya. Ada konut jadi tidak rusak nih kalau kena air. Sanitary kita pakai Toto, kloset duduk, dan ada wastafel nih teman-teman. Oh iya, aku mau cek airnya. Aku sudah cek sih sebenarnya karena air di sini bagus. Ada manis-manisnya, itu lem mineral teman-teman. Nah di sini juga ada tempat sabun nih. Mungkin beberapa taruh botol-botol kayak sampo ini bisa banget nih. Sedetail itu untuk developer memikirkan detail-detail kecil. Emang developer ini sudah cukup terpercaya teman-teman. Di sini juga ada tempat sabun dan granitelnya sudah sampai atas teman-teman. Jadi untuk ngebersihinnya tuh sudah oke banget. Cukup luas untuk kamar mandinya teman-teman. Oke sekali. Nah teman-teman, closing statement dari saya, kesimpulan dari rumah ini di mana ya kira-kira enaknya? Kayaknya di sini teman-teman. Kita geser sedikit kursinya. Nah, dari mana? Bang dari situ kali, agak mundur sedikit. Teman-teman, kesimpulan dari rumah ini oke sekali, aksesnya bagus, layoutnya juga cukup oke teman-teman. Keren sekali, akses bagus, dekat MRT fase 4, kurang lebih 3 menit. Untuk tolnya dekat sekali dengan tol Pamulang teman-teman. Kalau teman-teman mau diskusi di kolom komentar boleh banget. Jadi cukup dengan harga 1,9 M teman-teman bisa banget nih untuk dapetin rumah ini. Booking fee cukup 10 juta teman-teman. Jangan lupa kita ada di TikTok, Instagram, YouTube, dan Facebook teman-teman. Follow selalu akun media sosial kita teman-teman agar channel kita berkembang. Terakhir dari saya, sehat selalu, sukses selalu, dan dadah!